Oke, jumpa lagi dengan saya Kristu Teru. Kali ini kita akan menggunakan Filmora 9 untuk editing video Anda. Dan yang akan saya tunjukkan kepada Anda ini full tutorial, tapi hanya menggunakan fitur-fitur yang paling penting aja. Jadi, kalau Anda baru pertama kali mau mulai bikin editing video, saran saya Anda bisa gunakan Filmora 9 karena memang dari dasarnya itu sudah cukup mudah. Dan kemudian saya akan tunjukkan kepada Anda sesuatu yang memang penting untuk Anda gunakan, jadi fitur-fitur utamanya aja dan ini gampang banget ya. Hanya saja memang tutorial ini akan agak sedikit panjang karena saya akan tunjukkan kepada Anda step by step. Nah, cara untuk nonton video tutorial ini adalah nanti saya akan buat video ini menjadi beberapa bagian. Jadi kalau seumpama Anda udah paham di bagian percepat misalnya, Anda mau potong gitu ya, udah ngerti bagian potong, kita percepat aja ke bagian berikutnya ya. Jadi itu caranya untuk Anda nonton tutorial ini dan kalau Anda masih belum paham, Anda mundurin sedikit video ini supaya Anda bisa, oh ini tadi klik apa, ini tadi kemudian masukinnya dengan cara seperti apa. Oke, paham ya? Nah, jadi sekarang saya akan langsung aja tunjukkan kepada Anda seperti apa tampilan dari Filmora 9. Tapi sebelum itu, ada beberapa elemen penting yang mau saya tunjukkan kepada Anda dalam editing ini. Saya akan tampilkan sekaligus aja, ya. Tapi kita akan tes satu persatu nanti. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana cara Anda masukin filenya, video, audio maupun gambar. Bagaimana cara Anda motong video Anda, kemudian mengurangi noise karena biasanya ada banyak banget noise. Lalu masukin gambar, teks maupun subtitle. Dan terakhir adalah bagaimana cara Anda ekspor video Anda, diproduksi videonya ya. Kita akan cek satu persatu dari awal aja. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara Anda masukkan file video, audio maupun gambar di Filmora Anda. Ini yang paling simple. Jadi jangan sampai kemudian Anda bingung nih, gimana cara masukinnya Pak, gitu ya. Oke, kita mulai aja. Ini adalah tampilan dari Filmora 9. Anda perhatikan ini terbagi menjadi 3 layar, ya, 3 bagian layar. Yang di kiri ini adalah bagian untuk Anda memilih fitur-fiturnya. Ya, misalnya masukin gambar, ada title di sini, audio, transisi, dan lain sebagainya. Lalu di sebelah kanan ini nanti adalah untuk menampilkan apa yang sedang Anda edit, dan di bawah ini adalah dapur editnya. Ya, dapur edit ini masukin fitur, transisi, tulisan, gambar, musik, dan lain sebagainya di bawah. Anda mau motong-motong, Anda mau atur kapan muncul duluan, itu semua di bawah. Nah, untuk Anda masukin gambar, Anda pilih import file di sini. Ya, ini saya klik aja, nanti dia akan langsung lari ke area yang mau saya gunakan videonya. Nah, misalnya kayak begini, ini kan ada banyak banget video nih. Oke, katakanlah saya akan gunakan satu nih yang ada anak saya gitu ya. Nah, ini dia. Ini filenya udah masuk. Ya, jadi sekali lagi ada cara lain untuk masukin ini, ada di file, import media, ada import media file di sini. Klik 2 kali, atau Anda klik open di sini. Ya, simple banget kok. Lalu gimana Pak cara menggunakannya? Gampang, ini diklik digeser ke bawah. Terus kita match to media gitu. Nah, ini kalau Anda mau masukin video ya. Kalau saya mau masukin gambar maupun musik gimana Pak? Sama aja caranya sebetulnya. Ini Anda juga bisa klik kanan lalu import di sini. Jadi ada 3 cara untuk import. Saya masukin musik ya. Kita coba cari musik. Misalnya musik seperti ini, take a step nih misalnya aja contoh. Nah, musiknya udah masuk nih. Tapi musiknya kebetulan ada videonya. Jadi gimana Pak nanti pakainya? Gampang. Itu ada namanya detach audio. Setelah di detach audio, musik Anda udah terpisah dari video Anda. Jadi musik doang nih, nggak ada videonya. Nah, tinggal kita hapus bagian videonya. Tut, hilang dia. Ya. Lalu mau masukin gambar Pak? Gampang, import lagi. Kita pilih gambar, misalnya kita mau masukin gambar. Nah, ini aja nih. Saya punya beberapa desain mockup. Nah, misalnya kayak gini. Ya, masukin gambarnya. Nah, dia keluar dia. Oke, contohnya seperti itu. Jadi, ini adalah cara untuk Anda memasukkan gambar, video, maupun musik ke dalam Filmora 9. Nah, kita akan kembali ke slide. Saya mau tunjukkan kepada Anda bagian kedua. Bagian kedua adalah bagaimana cara Anda memotong video maupun musik Anda. Ya, apapun yang ada di dalam bagian bawah yang mau Anda edit, itu semua bisa dipotong. Dipotong apanya Pak? Dipotong misalnya kita mau kurangi atau buang bagian yang salah, kita mau perpendek waktunya, itu semua bisa dengan cara memotong. Nah, saya akan kembalikan ke Filmora 9. Oke, sekarang bagaimana caranya untuk memotong? Nah, Anda perhatikan, ini ada penggaris merah nih. Ya, ada garis merah. Ini saya sebut ini sebagai timeline. Timeline ini kalau Anda letakkan di salah satu posisi, misalnya di sini ya, di menit ke-18 nih misalnya, 18.00.
Kita lihat menit 18.00 ini kan di kanan ada. Lalu kemudian saya mau potong. Bagaimana caranya saya mau potong? Ini ada gambar gunting di kiri bawah, di kiri tengah. Ya, split. Ctrl B juga bisa. Saya klik gambar gunting, semua file ya dari atas sampai bawah ini seharusnya bisa Anda potong. Tapi kalau tidak Anda klik, hanya terpotong di bagian yang Anda klik aja. Nah, misalnya saya klik ini kan cuma bagian gambar. Saya potong bagian videonya. Sekarang saya klik dulu, kita klik gunting. Nah, terpisah dia. Musiknya juga gunting lagi. Oke, bisa seperti itu. Nah, kalau mau cepat tiga-tiganya kita blok aja. Lalu penggarisnya kita taruh, lalu Ctrl B. Ctrl B tadi kan adalah tombol cepat untuk memotong. Nah, sudah terpotong nih. Jadi sekarang misalnya ya, katakanlah di menit-menit awal, oh ternyata video saya ada salah nih. Anak saya belum fokus dengan kamera gitu ya. Saya mau buang yang bagian yang dia nggak fokus dengan kamera. Nah, misalnya kayak begini, ada bagian yang dia nggak fokus dengan kamera, saya split. Saya potong. Lalu katakanlah di bagian ini dia udah mulai fokus dengan kamera. Nah, di tengah-tengah ini akan saya buang filenya. Ya, saya buang, kita delete aja, klik kanan, delete. Lalu kemudian kita tempelkan file videonya. Misalnya seperti ini. Udah, cocok. Nah, ini nanti akan tersambung. Tuh, kan dia kayak ada loncat dikit gitu. Tek, gitu. Loncat ya posisinya. Kenapa? Karena terpotong. Tapi fungsinya memotong memang seperti itu. Jadi, bagaimana cara Anda memotong dengan baik adalah, kalau Anda lagi ngomong dengan kamera, posisikan kalaupun Anda salah ngomong, ya kan, mulai lagi dari posisi 0. Posisi 0 tuh diem kayak begini misalnya. Lalu kemudian kalau Anda mau mulai bicara lagi, ya mulai dari sini. Misalnya mau lihat skrip, atau mau ngapalin teks dulu, apa yang harus saya omong habis ini. Nah, posisinya posisi 0 dulu. Itu bahasa saya seperti itu. Lalu, lanjut lagi, supaya apa? Nanti ketika Anda ngedit atau Anda potong, lebih mudah. Ya, itu adalah bagian kedua. Bagaimana cara Anda memotong video, audio, maupun gambar Anda. Ya, itu simple banget. Pakai split, gunting. Lalu, di bagian ketiga, bagaimana cara mengurangi noise. Noise ini artinya adalah suara-suara yang ada di sekitar Anda. Misalnya suara orang makan, suara AC, suara mesin pendingin, suara kendaraan lewat. Ya, itu namanya noise. Nah, kebetulan dalam video-video yang saya buat, karena ini sifatnya indoor, jadi noise-nya nggak seberapa banyak. Saya akan tunjukin aja kepada Anda. Cuman secara kualitas suara, kita nggak bisa terlalu perhatiin. Jadi nanti Anda perlu tes sendiri ya. Misalnya nih, yang paling depan. Saya pisah sedikit supaya kelihatan. Nah, gimana cara masuk ke bagian remove noise tadi, Pak? Gitu ya. Kita bisa klik 2 kali di bagian file yang mau Anda edit. Di sini misalnya, saya klik 2 kali. Nah, dia masuk nih. Dia masuk di bagian edit. Ya, lalu Anda bisa lihat ini ada video, audio, color, dan motion. Nah, kita mau ganti audionya. Ini di sini sekarang ada di noise, remove background noise. Nah, cara lain adalah dengan cara seperti ini. Anda klik kanan di dalam file audio, file yang Anda mau edit, lalu Anda klik kanan, Anda cari adjust audio. Nah, dia langsung masuk ke audio. Atau cara lain adalah, saya klik sekali lagi, di tengah, ini ada tulisan edit, ada gambar edit. Di paling kanan dari gunting tadi. Klik, nanti dia akan masuk ke bagian audio. Ya. Kalau nggak muncul di bagian audio, ingat, ini ada 4 bagian di sini ya. Ini contohnya ada 4 bagian. Anda tinggal pilih aja, mungkin Anda lagi nyasar di color, atau Anda lagi nyasar di motion. Balikin ke audio. Lalu kemudian gimana Pak caranya untuk mengaktifkan remove noise tadi? Udah dipilih file audionya, kita klik remove noise, ya remove background noise. Nah, tinggal Anda dengerin. Kalau seumpama Anda pakai wig, suara kendaraan udah mulai berkurang, udah bagus. Wig ini artinya kecil aja kita remove-nya. Atau misalnya Anda remove di mid. Ini kalau terpaksa banget, udah istilahnya suaranya banyak banget yang mengganggu, Anda pakai mid. Tapi saran saya Anda nggak pakai sampai di strong. Karena apa? Karena suara Anda itu nanti bakal kacau banget. Jadi tipis suaranya ya. Contoh nih misalnya, kita dengerin yang bagian ini ya. Semoga Anda bisa kerasa bedanya di mana. Saya kasih yang strong, lalu nanti saya kasih Anda tanpa remove noise biar Anda tahu bedanya. Mam, Mila, jangan. Nah, kelihatan ya? Itu tadi anak saya lagi mau mainan mic, mic-nya udah hampir terbang. Kita remove noise-nya, kita matiin. Coba kita lihat. Mam, Mila, jangan. Nah,
Nggak terlalu kelihatan, tapi kalau seumpama Anda pakai video Anda yang lagi berisik outdoor, itu nanti akan lebih kedengaran dan pastikan Anda pakai earphone supaya ketahuan bedanya di mana, ya. Nah, di sini kalau saran saya Anda pakai di Weak atau di Mid, tapi dengan Anda pakai remove noise ini bakal bagus banget supaya suara Anda bisa lebih jernih, ya. Oke, sekarang Anda udah tahu bagaimana caranya untuk remove background noise. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Yaitu tentang, memasukkan gambar, teks, maupun subtitle, gitu ya. Nah, gimana caranya Pak masukin ini semua? Oke, kita akan lihat sama-sama seperti apa tampilannya. Anda lihat di kiri atas ada yang namanya title di sini. Anda klik aja di bagian title, di sini ada banyak sekali model-model tulisan ya, ada opener, ada title, ada lower third, subtitle, end credit, dan seterusnya. Ini tergantung Anda udah download berapa banyak gitu ya. Lalu misalnya Anda pilih opener. Opener ini artinya sesuatu yang akan menutupi muka Anda. Nah, dia ada putih nih gede. Jadi kalau saya taruh ini di sini, ya cara pakainya gampang aja, klik geser ke bawah. Jadi Anda tahu kita mau pasang di mana. Ketika saya play di sini, muka saya akan hilang, digantikan dengan gambar putih. Kenapa? Karena ini opener, opening. Nah, ini saya hapus, kita ganti dengan yang lebih kelihatan mukanya, misalnya yang ini, di bagian title. Mila, jangan. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini adalah caranya nih. Bagaimana Anda bisa menampilkan title di sini. Oke, kita akan coba untuk cari bagian yang kata-katanya lebih jelas. Coba saya akan hapus ini. Nah, ini kata-katanya kurang jelas. Kita pakai, nah ini aja misalnya. Oke, saya akan hapus semua supaya kita bisa edit dengan benar. Oke, ini tadi musiknya saya masukin dulu, detach. Nah, sekarang udah cocok nih, gitu ya. Sekarang bagaimana caranya supaya musiknya nggak terlalu ganggu? Saya biasanya pakai -20. Ya, ini tambahan aja. Terus saya play. Halo, Chris di sini. Kali ini kita akan bicara tentang 7 tips agar view dari video Anda bertambah. Oke, halo Chris di sini gitu ya. Di awal kan seperti itu kata-katanya. Nah, kita bisa masukin title, kita pilih, kita sesuaikan dengan posisinya, lalu diedit. Bagaimana cara edit? Anda klik 2 kali di bagian title. Klik 2 kali. Nah, dia masuk dia, ya. Lalu Anda lihat di sebelah kanan, kalau ada kotak tipis ini, ada hijau-hijaunya di pinggir, Anda lihat, itulah bagian yang akan Anda edit. Ya, yang akan sedang kita bisa edit. Misalnya kita ganti dengan tulisan tertentu. Nah, misalnya aja kayak begini. Ya. Lalu bagaimana Pak kalau mau ngedit yang di atas? Ya, kita klik aja. Lalu kita edit di bagian kiri. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini udah jadi nih. Sekarang gimana Pak tampilannya supaya lebih jelas? Nah, Anda bisa pilih di sini di kiri ada text style. Saya biasanya pakai text style nomor 2 supaya ada bordernya, outline dari kata-kata ini jadi lebih. Nah, kita taruh nih di tengah-tengah. Ini kan belakangan lagi hits ya. Title di tengah-tengah gede banget gitu, nutupin muka. Selama cuma sebentar nggak apa-apa, tapi kalau lama Anda terganggu yang nonton gitu ya. Jadi sekarang kita lihat title-nya udah masuk, kita coba lihat animasinya seperti apa. Halo, Chris di sini. Kali ini kita akan bicara tentang 7 tips agar view dari video Anda bertambah. Nah, kurang lebih seperti itu tampilannya. Oke? Mantap ya, udah bisa masuk nih sekarang gambar dan title. Nah, sekarang berikutnya kalau saya mau bikin subtitle gimana Pak? Anda bisa pilih subtitle. Nah, subtitle misalnya kita pilih yang nomor 4, biasanya saya pakai nomor 4. Nah, dia masuk di bawah. Tadi tulisannya kan adalah halo Chris di sini gitu ya. Oh, sorry. Kita atur aja jadi satu dengan title supaya jadi, nah, biar Anda bisa lihat bedanya. Oke, ini tampilannya. Jadi kalau subtitle dia langsung muncul, jeret gitu ya, langsung muncul. Nah, ini adalah untuk subtitle. Terus gimana Pak kalau misalnya saya mau bikin subtitle terus sampai akhir video? Anda tinggal copy aja subtitlenya. Copy nih. Waduh, kok nabrak di bagian bawah ya Pak? Ya, ini karena tidak dikunci. Jadi gimana caranya kita undo aja. Undo aja, udah. Terus kita kunci dulu. Tuh, yang perlu Anda lakukan penggarisnya kita pasin.
pas-pasin penggantinya, lalu Ctrl V. Terus kita kecilin sedikit supaya lebih kelihatan jelas Anda. Nah, oke. Jadi kalau misalnya Anda mau bikin subtitle sampai belakang, gimana caranya, Pak? Ya udah di copy-copy aja. Memang caranya agak ribet, saya belum ketemu yang lebih cepat, tetapi kurang lebih ini bisa lah ya. Lalu bagaimana cara bikin subtitle, Pak? Ini ada gunung, ada lembah nih, Anda bisa kelihatan nggak di bagian editing ini? Ya, ini ada gunung, ada lembah. Jadi suara saya itu kadang ketika saya bicara ada gunungannya, naik, naik, naik. Ketika saya berhenti bicara ada lembahnya. Nah, jadi subtitle itu biasanya saya atur di antara lembah dan lembah. Ya, contohnya misalnya gimana nih, Pak? Kita pilih ini aja. Ini mulainya. Oke, ini lembah kan? Lalu akhirnya di mana? Akhirnya di sini. Misalnya, tapi Anda perlu dengerin dulu. Saya menemukan ada 7 yang paling efektif. Dan saya akan bagikan kepada Anda, termasuk mana yang efeknya paling kecil sampai yang paling besar. Semuanya hanya yang works. Nah, semuanya hanya yang works. Selesai di situ. Terus ganti lagi subtitle yang baru. Gitu? Oke, lalu kemudian tadi kan title gede banget, Pak. Kalau saya mau yang lebih low profile gimana? Ada namanya lower third. Lower third, kalau saya taruh di dalam, dia akan masuk di bawah. Waduh, Pak, ini masih nabrak sama subtitle. Nggak apa-apa, kita geser-geser sedikit. Tapi dia jauh lebih kecil daripada title. Ya. Nah, jadi itu adalah cara untuk Anda masukin tulisan. Masukin tulisan, masukin gambar tadi udah, masukin teks, subtitle. Anda udah ngerti gimana caranya. Sekarang terakhir adalah bagaimana cara Anda memproduksi video Anda, diekspor videonya. Jadi ini adalah bagian terakhir, Anda tinggal produksi videonya ya. Oke, kita akan coba lihat langsung di dalam Filmora 9. Oke, saya pastikan dulu filenya bisa kelihatan. Karena saya sempat coba beberapa kali rekam untuk menampilkan bagian dari ekspor ini ternyata tidak terekam. Ya, tidak terekam. Oleh karena itu kita akan coba satu cara terakhir. Ini seharusnya sudah aman, bisa. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah sekarang Anda klik di bagian ekspor ini. Anda klik di bagian ekspor, ya. Sekarang saya akan coba tampilkan sebentar, oke. Nah, ini dia. Oke, ya. Nah, ini ekspor saya akan klik, lalu kemudian dia akan tampil baru nih. Coba saya cek sebentar, apakah muncul betul? Muncul ya? Muncul nggak nih? Bentar, saya cek dulu. Oke, ini muncul. Nah, jadi ini adalah ekspor, ya. Ini adalah ekspor. Yang pertama perlu Anda lakukan adalah diganti nama filenya 7 tips apa gitu tadi ya misalnya. Lalu kemudian tempat Anda simpannya ini di mana Anda rubah juga. Jangan sampai kemudian Anda lupa Anda simpan di mana. Lalu settingnya kita lihat, kalau misalnya Anda udah ngerti, mau disetting silakan, tapi kalau nggak ngerti biarin aja ya. Tapi ini ada pilihan best, ada pilihan good. Semakin bagus, semakin lama Anda rendernya. Render itu maksudnya apa ya? Menggabung-gabungkan file yang sedang Anda edit. Jadi kadang-kadang bisa 1 jam, bisa 2 jam, kadang bisa seharian. Itu biasanya teman-teman yang udah jago-jago edit itu biasanya seharian, ya. Nah, ini kita cancel. Lalu kalau udah selesai, tinggal diekspor file videonya. Selesai. Begitu aja. Oke? Jadi sekarang kalau seumpama Anda udah selesai bikin video Anda, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah Anda memperbanyak jam terbang Anda. Karena itu yang paling penting. Ya, jangan sampai kemudian Anda merasa editing itu sulit hanya karena Anda kurang jam terbang aja. Menurut saya memasak itu juga sulit, tetapi kan orang-orang akhirnya bisa dan jago. Editing juga sama, itu bukan hal yang sulit. Itu sebetulnya sesuatu yang Anda bisa, tapi belum tahu aja apa yang harus dilakukan di situ. Ya, fokus Anda adalah menjadi video monetizer, bukan cuma sekedar jadi jago editing. Fokus Anda adalah bagaimana cara lewat video Anda bisa dapat duit, ya, bukan jadi kemudian jago banget di editing terus kemudian tetap duitnya nggak ada. Nah, itu sayang banget, jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu, perbanyak jam terbang, perbanyak bikin video Anda, lalu kemudian mulai trial and error edit-edit video Anda. Oke? Itu aja yang bisa saya sharingkan kepada Anda hari ini. Kalau Anda nonton video ini sampai selesai, Anda bisa tinggalkan komen supaya saya tahu. Kalau Anda suka, Anda bisa tinggalkan like supaya saya tahu Anda support saya, dan kemudian Anda bisa share juga ke teman-teman yang membutuhkan training seperti ini atau tutorial seperti ini, karena banyak orang di luar sana bingung bagaimana cara nyari untuk belajar yang benar gitu ya. Nah, Anda bisa kirimkan juga kepada mereka, Anda share. Jadi itu aja yang bisa saya bagikan. Sekali lagi, kalau Anda punya pertanyaan, Anda tinggalkan di komen. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Utero.